ini justru menghemat atau ada hal lain begitu yang perlu dicermati? Ini betul ya, momentum bersejarah. Dan kita sebagai rakyat tuh melihat betapa besarnya Indonesia. Dan ini bagus ya, menimbulkan satu kesadaran bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Tadi Pak Prabowo menyampaikan kita ini 4 besar secara populasi. Dari Sabang sampai Merauke, dan kelihatan dari pimpinan daerahnya yang datang 961, bayangkan itu plus lagi ya, plus keluarga yang mendampinginya. Dan di situ menunjukkan bahwa sebagai negara yang besar harusnya kita punya capaian yang besar. Untuk bisa melakukan satu capaian yang besar, maka kita perlu yang namanya koordinasi dan orkestrasi. Dan saya kira apa yang kita saksikan hari ini, pelantikan serentak, ini menunjukkan kepada publik Pak Prabowo ingin adanya orkestrasi dan integrasi dari semua pimpinan, mulai dari level wali kota, bupati, gubernur, untuk tadi kata kuncinya mengabdi pada rakyat, berbuat yang terbaik untuk rakyat. Nah, saya kira ini satu pesan optimisme ya yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Di samping kita juga berpikir ini anggarannya besar sekali ya. Sih, iya begitu. Atau justru malah menghemat karena serentak. Karena ini kan sempat mundur begitu ya dari sebelumnya, kalau tidak salah tanggal 10 Februari ya sedianya akan dilakukan. Ya, menghemat besar ataupun tidak itu kan tergantung kepada tujuan, purpose-nya apa. Dan saya kira karena ini ada tujuan besar yang ingin dicapai, ya meskipun kita harus hitung kan masing-masing daerah tempatnya jauh-jauh. Mereka naik pesawat ke Jakarta bersama keluarganya, belum penginapannya dan sebagainya, transportasi sebagainya. Tapi saya kira ini sebanding dengan apa yang ingin dicapai, yaitu ingin menunjukkan kepada publik nasional ataupun global bahwa Indonesia ini bangsa yang besar. Mudah-mudahan momentum pertama ini dijadikan untuk berkoordinasi dan berintegrasi, orkestrasi untuk kemajuan rakyat Indonesia. Kita punya 2 isu ya dalam pelantikan ini. Yang pertama adalah otonomi daerah versus sentralisasi pemerintahan. Yang kedua adalah efisiensi versus layanan publik. Nah, saya kira ini 2 ini yang kita perlu cermati, kritisi, yang konstruktif. Bahwa yang pertama kita ingin katakan dulu mengenai otonomi daerah versus sentralisasi. Ini kan begini, kita punya struktur pemerintahan yang ada layernya, di mana wali kota itu melapornya kepada di atasnya, yaitu adalah gubernur. Wali kota, bupati ke gubernur, gubernur ke presiden, Mendagri yang diwakilkan. Nah, kalau sekarang ini kan 85 wali kota dan 85 wakil wali kota, itu seolah-olah dia merasa besar. Kenapa? Dia dilantik oleh presiden langsung. Iya, betul. Nah, apakah ini tetap akan menjaga otonomi daerah? Apakah kemudian kita akan menyaksikan dalam 5 tahun ke depan pemerintahan daerah ini akan sentralisasi? Nah, tentunya ini satu pertanyaan besar ya buat kita sebagai akademisi. Karena kita sudah sejak 98 sudah yakin bahwa otonomi daerah yang terbaik buat pengembangan ekonomi daerah masing-masing. Karena kita melihat daerah itu unik. Tapi kalau sentralisasi kan ujung-ujungnya adalah, ya Mbak Cakri, itu adalah kan semua program tidak harus sinkron dengan program-program besar pemerintah. Nah, yang kedua efisiensi, saya juga ingin sampaikan bahwa selain kita sedang menghemat tanda kutip ya, total kan katanya ada 300 kali 2, 750 triliun yang akan dihemat dalam 3 gelombang. Gelombang pertama ini ada 306 triliun. Tapi kita lihat memang penyelenggaraan sekarang ini terkesan memang banyak sekali anggaran yang dikeluarkan. Ya kan? Tadi saya katakan dari biaya pesawat dan sebagainya. Padahal kalau seandainya misalkan kita buat acara yang lebih sederhana di masing-masing provinsi, misalkan itu jauh bisa lebih menghemat setidaknya transportasi. Tetapi saya melihat bukan itu yang efisiensi yang sebenarnya kita khawatirkan, tetapi efisiensi yang besar. Jangka panjangnya setelah ini dilantik dan menjalankan tugas mereka masing-masing. Ada 50,6 triliun yang dipotong anggaran transfer daerah, dan itu kebanyakan arah DAK, dana alokasi khusus. Nah, DAK ini kebanyakan digunakan untuk infrastruktur. Nah, kalau infrastrukturnya kemudian dipotong ini, nah malah saya khawatir jangan-jangan di daerah ini nggak berkembang nanti karena anggaran-anggaran publiknya dipangkas. Begitu. Betul. Dan kalau itu yang terjadi, saya kira pelantikan ini jadi agak kurang maknanya. Loh, dilantik katanya untuk mengabdi rakyat, tetapi dana yang diberikan untuk rakyatnya untuk mengabdi, untuk mensejahterakan rakyat, dananya nggak ada gitu ya. Nah, saya kira itu kita akan nanti lihat ya bagaimana strategi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi ini. Oke. Kita tidak mau tentunya pemangkasan ini merusak layanan publik yang sudah ada. Tentunya tadi ada Mas Pramono dan ya Mas Rano ya. Bang Dul. Itu ya buat kota kita buat sendiri kota gitu kita ya. Jakarta dan itu pastinya. kan APBD-nya terbesar se-Indonesia ya, lebih dari 80 triliun. Dan isunya kan masih isu klasik, macet, banjir ya, dan polusi udara. Nah, akan mampukah gubernur yang terpilih ini menyelesaikan masalah-masalah itu di era tantangan efisiensi tadi? Nah, saya sih optimis akan mampu, manakala menggunakan otak yang menelurkan kebijakan yang out of the box. Out of the box itu seperti apa? Apa karena ini Jakarta begitu, jadinya harus out of the box? Tapi biasanya out of the box biayanya lebih besar. Itu dia tantangannya. Out of the box itu dalam arti dia kreatif. Misalkan anggarannya dipotong oleh pemerintah pusat, misalkan DAK-nya. Nah, bagaimana pemerintah daerah khususnya DKI misalkan meningkatkan PAD-nya tanpa kemudian tergantung pada pemerintah pusat. Tetapi tidak boleh memberatkan ekonomi masyarakat Jakarta. Betul. Nah, tentunya ini kan satu hal yang nggak bisa sederhana, nggak bisa dikenakan misalkan menaikkan biaya parkir. Orang sudah mengeluh misalkan dengan kondisi parkir. Tetapi bisa dilakukan dengan cara lain, misalkan ada orang-orang kaya yang menginap di hotel-hotel mewah bintang 4 misalkan. Nah, mungkin retribusi buat bintang 4-nya bisa dinaikkan. Ini kan tidak memberatkan masyarakat bawah, ya mungkin masyarakat tertentu yang mereka sudah sebetulnya dikurangi dikit nggak apa-apa. Nah, cara-cara yang smart itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya di tengah efisiensi ini, sehingga tidak mengurangi layanan publik. Yang kedua saya kira mengenai transportasi juga harus melakukan tindakan yang smart ya. Kita tahu bahwa Jakarta ini macet karena kebanyakan kendaraan pribadi. Bisa nggak Mas Rano, Mas Pramono dan Mas Rano membuat transportasi publik itu menjadi pilihan setiap orang di Jakarta gitu loh. Tentunya kalau transportasi publiknya nyaman ya, terjangkau, orang malas pakai kendaraan pribadi, dan mudah-mudahan lebih lancar. Ya, kita bisa tanya Pak Prabowo kenapa Pak Prabowo berpikirnya ketika retreat dikaitkan dengan kuat atau tidak kuat. Tapi saya kira sinyalnya adalah ini kan di Akademi Militer Magelang, di Bukit Tidar, seperti halnya Menteri kemarin. Ya. Dan kita tahu yang kemarin itu kan ada militerisasi ya, pakai seragam setidaknya begitu ya. Dan bisa jadi itu dianalogkan ini adalah ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah fisik gitu. Militer lah. Nampaknya gitu. itu pasti ya, karena olahraga dan sebagainya. Iya, saya kira itu kan wajar ya, olahraga pagi ya, mungkin bangun pagi. Nah, mungkin itu kemudian muncul kuat atau tidak kuat ini ya. Karena kan kita tahu bahwa kepala daerah ini kan usianya beragam. Ada yang muda, kemudian juga ada yang sepuh kita lihat tadi, ada yang sudah memutih rambutnya gitu. Dan tentunya kan nggak bisa disamakan secara fisik mereka itu. Nah, mungkin itu pertanyaan. Tapi saya ingin soroti begini. Mungkin ada makna implisitnya begitu. Nah, pertama saya kira, kok ini dipilih oleh Pak Prabowo sebagai program pertama untuk mereka? Ya, kelihatannya Pak Prabowo ingin memberikan kesepahaman tentang program-program nasional yang itu harus didukung oleh pemerintah daerah. Berarti yang saya katakan tadi, kelihatannya Pak Prabowo ingin sentralisasi dibandingkan dengan otonomi daerah gitu. Nah, ini yang tanda kutip ya, apakah ini akan memaksakan kehendak daerah supaya mengikuti pusat yang mungkin saja aspirasi pusat sama aspirasi daerah berbeda. Nah, bagaimana konflik manajemennya? Satu. Yang kedua, mengenai retreat yang berhari-hari. Saya kira kita perlu mensoroti, perlu mengkritisi, kok retreat ini sampai 7 hari? Pemerintah katakan, oh enggak, ini sudah sangat hemat, sebelumnya 14 hari desainnya. Lah, kita bilang 7 hari ini, apakah enggak kemudian kita bisa percepat, katakanlah 3 hari? Iya, umumnya begitu ya? Iya, kenapa harus 7 hari? Yang kedua, bagaimana formatnya? Apakah seperti para menteri kemarin, yang menurut kita, kok kesannya kayak glamour camping, glamping. Di tengah kita efisiensi gitu ya, mereka tinggal di tenda, tapi tendanya wah, AC dan sebagainya. Baru lewat 100 hari sudah reshuffle nih kemarin. Apalagi kita tahu udah 100 hari dan ternyata perjalanan 100 hari itu pun banyak sekali kita lihat ketidaksinkronan keinginan pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh sang menteri. Sebutlah LPG 3 kg, PPN 12%, pagar laut. Itu kan beda sekali. Sehingga kemudian Pak Presiden kemarin terkesan seperti pemadam kebakaran. Ketika masyarakat protes kemudian ngambil sikap dengan mengeluarkan yang namanya dekret atau bukan dekret tapi instruksi lah Presiden yang menganulir keputusan menteri sebelumnya. Lah, ini saja sudah retreat,
tanda kutip ya kinerja atau keberhasilannya kita bisa katakan problematik gitu. Nah, apalagi kita melakukan hal yang sama, apakah ini bisa menjamin hal yang sama begitu? bahwa tidak ada formula yang lain ya? Pemerintah daerah ini akan tanda kutip ya sinkron dengan pemerintah nasional. Nah, itu tentunya sudah anggarannya banyak, 7 hari, tingkat keberhasilannya pun masih kita pertanyakan. Nah, tentunya kita mudah-mudahan ya Mbak Chakri ya, kita nggak dipertontonkan oleh para pejabat-pejabat di Bukit Tidar itu dengan gaya hidup yang bermewah-mewahan, apalagi disertai dengan kesannya betul-betul glamping. Itu akan menambah sakit hati kali ya publik melihat situasi saat ini. Karena momentumnya yang saat ini ya, yang baru banyak hal yang membuat sakit hati masyarakat. UKT akan naik kabarnya, KRL akan naik, BBM akan naik, LPG juga akan dikit. Ini kita lagi mau berhemat, tetapi kok kita melihat glamping. Nah, saya kira ini yang perlu diingatkan. Kalau misalkan ini betul untuk negara, tunjukkan kepada publik untuk negara. Baik, Mas Ahmad, kalau Anda sendiri bisa melihat, apakah sudah bisa memprediksi ada daerah-daerah yang kira-kira akan sulit nih sinergitasnya dengan pusat. Mungkin tidak hanya dari kepala daerahnya, tapi memang kondisi daerahnya mungkin yang tidak bisa comply gitu ya, yang tidak bisa sinkron dengan pusat. Ya, saya kira begini, ada daerah-daerah yang, misalkan Pak Prabowo kan selalu mengatakan swasembada pangan. Sementara di daerah tertentu ya, mungkin isu swasembada pangan tidak begitu penting dibandingkan isu mengatasi bencana alam, karena daerahnya rawan bencana. Nah, tentunya kalau misalkan daerah-daerah yang sebetulnya rawan bencana, kan nggak mungkin misalkan ini APBD Anda harus sekian persen untuk menangani swasembada pangan. Kan di daerahnya lebih membutuhkan kebencanaan. Baik. Nah, ini bagaimana nanti sinkronisasinya? Apakah kemudian pemerintah daerahnya akan dihukum karena misalkan dia tidak patuh dengan ketentuan yang ada? Nah, itu mungkin saja akan terjadi konflik seperti itu ya. Karena kita tahu Indonesia ini luas. Tidak hanya satu jenis seperti di perkotaan begitu ya, datar, ada yang pegunungan, ada sering gempa, sering longsor, sering angin puting beliung dan sebagainya. Itu kan nggak bisa disamakan. Sehingga ketika nanti dilakukan keseragaman mengenai misalkan porsi tertentu yang harus dibelanjakan oleh pemerintah, katakanlah swasembada pangan, apalagi misalkan infrastruktur kalaupun ada, belum tentu sesuai dengan aspirasi daerah. Ya, belum tentu dengan keadaan daerah. Daerah. Makanya ini yang kemudian potensi konflik itu ada, dan ini harus disikapi dengan bijak. Kita tetap undang-undang sejak reformasi, kita mengedepankan yang namanya otonomi daerah. Yang paling tahu mengenai pembangunan di daerah adalah masyarakat di daerah. Biarkan secara demokratis ya mereka memutuskan, ya kan ada DPRD juga. Apa gunanya DPRD kalau begitu? Nah, ini yang kemudian saya kira kita perlu ya mendorong. Sinkronisasi perlu, orkestrasi perlu, ya. Terutama sifatnya adalah penegakan hukum menurut saya. Korupsinya harus seragam nih, nggak boleh ada tindakan korupsi menggunakan APBD ataupun anggaran-anggaran publik untuk dikorupsi. Itu harus tegas secara nasional. Tetapi yang sifatnya diperuntukkan untuk apa? Biarkan juga daerah diberikan kesempatan untuk memilih yang terbaik. Mungkin fleksibilitas juga perlu juga didengar juga begitu ya. Saya kira di sana akan lebih kepada satu arah ya. Saya nggak yakin ada diskusi yang kemudian diskusinya diakomodasi. Karena semuanya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ya, di mana pemerintah pusat memang punya satu kemewahan untuk menentukan anggaran di pemerintah daerah begitu. Ya, mungkin ini juga salah satunya ingin menghindari apa yang pernah terjadi di masa lampau. Misalkan ada salah satu bupati yang protes, kami penghasil gas, tapi kok kenapa pendapatan gas kami lebih banyak ke pusat dibandingkan ke kami sendiri. Kalau gitu kami ingin gabung saja dengan negara lain. Waktu itu kan sempat disampaikan seperti itu ya. Nah, itu kan satu bentuk cerminan bahwa ada protes sebetulnya di pemerintahan daerah itu terhadap pembagian pendapatan terutama dari sektor migas ya. Yang menurut sebagian daerah itu tidak adil gitu. Nah, tentunya kalau ada diskusi seperti itu ya, saya kira bukan ranahnya. Karena aturannya sudah ada ya di dalam undang-undang APBN, sudah diatur DAU, DAK, pembagian dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahwa model seperti ini kan yang kita nyatakan sebagai terbaik, di mana kita juga memberikan daerah-daerah istimewa seperti Papua misalkan, itu kan meskipun mereka secara PAD minim, tapi kan kita memberikan juga banyak suplai pendanaan ke mereka. Supaya apa? Meningkatkan pembangunan yang sebetulnya mereka lebih terbelakang lah, begitu, lebih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi diambil itu dari daerah-daerah yang kaya migasnya untuk disalurkan. Jadi sebenarnya perimbangan daerahnya seperti itu model. Cuman kan ini kadang-kadang tidak difahami ya oleh masyarakat, oleh publik ya, oleh
kepala daerah juga. Nah, saya kira kalau misalkan ada diskusi yang kemudian akan ada satu perubahan, saya kira nggak minim lah, karena ini sifatnya adalah satu arah. Satu arah ya. Apalagi disebutkan nanti ada menteri-menteri yang akan memberikan arahan juga. Juga ada mantan presiden yang memberikan arahan. Itu, nah, ini yang menarik gitu. Apa namanya, gestarnya ya, masih menjadi rahasia. Baik, kita sebelumnya akan melihat dulu, ini ada split visual dari Balai Kota Jakarta. Kiri masih suasana di istana, sementara yang kanan ini di Balai Kota Jakarta. Nampaknya juga tengah bersiap ini menyambut Mas Pram dan Bang Dul ya, Mas Ahmad ya. Kita punya pemimpin daerah baru buat Jakarta. Ya, ini tadi, kalau tadi kembali lagi berangkat, kalau Jakarta sendiri akan ada masalah nggak sih dengan sinergitas ini, atau Jakarta juga justru malah nanti yang akan jadi barometer daerah-daerah lain nih kalau soal sinergitas? Ini unik yang Jakarta. Pertama yang terpilih kan Mas Pram dan Bang Dul. Di mana partai pendukungnya kan PDIP yang sempat seluruh partai di luar PDIP kan memiliki calon yang lain gitu, dan kepilih. Nah, jadi ini kayak anomali gitu ya. PDIP sekarang ini kan tidak termasuk anggota koalisi besar Hakim yang di bawah. Nah, apakah kemudian Mas Pram akan berbeda kebijakannya? Saya punya analisis enggak. Karena Mas Pram itu lebih melihat sinkronisasi dan sinergi itu lebih baik dibandingkan hanya sekedar beda gitu. Tetapi ketika ada satu hal yang sifatnya kritis, ya memungkinkan, apalagi misalkan ada intervensi dari pendukung atau dari partai politik misalkan, untuk ada sisi lain mungkin saja terjadi. Dan saya kira ini yang paling dikhawatirkan oleh Pak Prabowo dan koalisinya gitu. Oke, berarti colekan partai yang lebih bisa mengkhawatirkan. Makanya ini kan menarik, dalam pidato kepresidenan Pak Prabowo menyebutkan dalam sambutannya, menyebutkan semua ketua partai. Iya. Ya, karena beliau paham betul bahwa para gubernurnya, bupatinya, wakil kotanya berasal dari berbagai partai, dan di mana ada tidak hanya rakyat yang dipikirkan, ada juga kadang-kadang perintah partai yang harus dilaksanakan. Karena mereka mendapatkan tiketnya kan dari partai. Nah, tentunya ini akan ada dinamika yang luar biasa ya, bagaimana suasana perpolitikan nasional juga akan menentukan bagaimana kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat begitu. Tentunya ini kalau memang retreat ini pada akhirnya untuk menegasikan bahwa Anda berjuang untuk rakyat, maka perintah yang paling dominan mungkin dalam retreat itu adalah perintah dari negara, dan negara itu sekarang adalah Kabinet Merah Putih dan Prabowo sebagai presidennya. Tapi kan kita nggak tahu ya, orang itu kan akan berubah 7 hari dibanding. Betul. Apakah langsung setelah retreat berubah, 100 hari kerjanya juga bisa berubah begitu. Kalau dari seluruh provinsi di Indonesia, masalah yang paling, kan Anda juga dari sisi ekonom begitu ya, yang paling harus mendapatkan perhatian saat ini, yang harus segera sinerginya harus betul-betul dilakukan begitu, apa daerah mana mungkin punya persoalan mengenai daya beli, dan saya kira ini sudah dicerminkan dari angka deflasi yang terjadi di Januari secara nasional 0,76%. Deflasi itu artinya apa? Orang mengatakan, oh kita enak dong harga-harga turun. Yes, tapi buat orang yang punya uang. Di masyarakat kita nih kayak ada 2 kelompok. Yang punya uang adalah nyaman karena ada deflasi, harga murah. Tapi yang nggak punya uang, dan saya kira ini mayoritas. Semakin derita begitu ya? Iya. Baik. Mas Pram, Bang Dul ya, tentunya kita pengen apa yang sudah baik di Jakarta ini ditingkatkan terus ya. Dan ada yang baik di Jakarta itu seperti apa saja? Ya, yang baik ya kita harus bangga lah, Jakarta ini kan kalau kita lihat transportasi lancar, kemudian orang kan dengan takjub dengan gedung-gedung yang besar dan begitu indahnya kota gitu ya. Buat sebagian orang itu kan satu hal yang nggak ada di tempat lain kecuali di Jakarta gitu ya. Dan saya kira kita terus menjaga investasi ya, kemudahan investasi juga ada. Tetapi yang belum baik itu segeralah untuk diperbaiki. Apa yang paling sangat mendesak? Kalau infrastruktur saya kira sudah cukup lah ya. Yang paling penting adalah manusianya. Manusia Jakarta ini kita tahu ada orang paling kaya di Jakarta, ada juga orang yang paling menderita di Jakarta. Dan saat ini orang Jakarta itu kalau ditanya, penderitanya yang menderita lebih banyak. Contoh misalkan UMR yang naik hanya 6,5%. Ya. Meskipun kenaikannya cukup signifikan dari 5.100.000 menjadi 5.600.000. Lumayan lah ya. Tetapi nggak mencukupi ya. Kita tahu harga-harga naik. Apalagi ternyata yang kita lihat ngantri kemarin LPG 3 kg kebanyakan di Jakarta. Iya, betul. Artinya apa? Banyak orang-orang yang
yang mungkin mereka dikategorikan miskin, tetapi enggak juga. Kelompok menengah yang tidak dikategorikan miskin, yang sekarang lagi naik, yang turun kelas, mereka ikut ngantri juga. Oke. PR 100 hari buat Gubernur DKI Jakarta. Apa Mas Ahmad? Pertama, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Okay. Ya, lapangan pekerjaan kita ya, untungnya kita punya sektor jasa ya yang cukup banyak di Jakarta. Tapi kalau lapangan pekerjaan mungkin tidak bisa serta-merta cepat begitu dibuka, ada begitu kan? Ya tentunya ya harus sinkronisasi, makanya tadi Mas Pram harus bersinkronisasi, berorkestrasi bersama dengan pemerintah pusat. Ya, yang kedua saya kira layanan publik ya yang sifatnya begitu terasa buat kelancaran penduduk Jakarta beraktivitas. Okay. Transportasi publik, kemudian adalah utilitas ya termasuk PDAM. PDAM ini kan dibawa dari Pemda ya. Di berbagai tempat ada satu data, ternyata sambungan air ke rumah-rumah kita itu baru di Jakarta itu baru 46%. Yeah. Artinya mayoritas lebih tidak mengandalkan PDAM. Dari mana? Beli di pengecar. Ya bentuknya galon-galonan di tukang air lah. Dan kalau kita melihat dari datanya, yang melakukan itu lebih banyak adalah keluarga miskin. Yeah. Anda bayangkan keluarga harus miskin mengeluarkan lebih banyak untuk mendapatkan air yang menjadi ya. hak dasar mereka. Lah artinya kan kelihatan ada ketimpangan yang menganga di Jakarta. Dan itu sudah diadres. Gimana PDAM ini harus ditargetkan 100% kepala keluarga masuk ya terutama di daerah-daerah yang padat. Ya, saya kira itu yang tugas besar yang nggak kelihatan secara fisik, tapi kalau kita runut loh, kenapa layanan pemerintah ini lebih banyak kepada kelas menengah yang atas dibandingkan ke mereka yang miskin. Air bersih tadi contohnya. Belum lagi kemudian mereka membeli makanan itu kan kebanyakan mereka membelinya di luar secara karena mereka mungkin mengandalkan gas yang terbatas gitu. Akhirnya mereka membeli saja. Itu kan jauh lebih mahal dibandingkan orang-orang menengah seperti kita yang memasak di rumah kan lebih murah. Nah, yang seperti itu kan harus di. Oke. Kalau kemudahan berusaha kalau di Jakarta masih harus diperhatikan juga tidak? Kemudahan berusaha ini terutama di kalangan generasi muda, Mbak Cakri ya, karena anak muda banyak di Jakarta dan mereka sedang terkena badai PHK. Kalau kita lihat dari angka PHK anak muda lebih tinggi dibandingkan anak generasi di atas. Ditambah lagi sekarang nih ya baru-baru. Startup kita yang kemarin digadang-gadang banyak yang bangkrut. Angel investor pada lari karena dianggap meninggal. Nah anak muda kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat ekonomi karena mereka satu mesti belia. Yang kedua kalau mereka ingin berusaha nih misalkan, oke izinnya sekarang dipermudah alhamdulillah di Jakarta termasuk lebih mudah dibandingkan tempat lain untuk ngurus NIB gampang. Tapi uangnya dari mana? Loh mereka fresh graduate datang ke bank, ditanya sama bank, Anda pengalamannya usahanya apa? Nggak ada. Ditolak nggak? Tolak. Pasti langsung ditolak gitu. Belum lagi ditanya, agunannya mana? Nggak punya. Punya orang tua? Oh nggak bisa. Nah DKI kelihatannya harus membuat satu yang namanya kebijakan out of the box. Untuk anak-anak muda itu punya kegiatan usaha. Meskipun tadi katanya ini urusan penciptaan lapangan pekerjaan urusan pusat. Kalau kita melihat UMKM ini urusan pemerintah daerah. Nah, mungkin kita bisa menggunakan bagaimana orang-orang muda ini diminta untuk dia berusaha di level UMKM, tapi mereka butuh pemodalan. Apakah ada modal dari pemerintah daerah misalkan? Baik. Selain itu kan pasti investor juga kan. Nih Jakarta sebagai barometer seharusnya bisa yang paling mentereng nih, bisa ada appetite menarik buat investor. Nah, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintahan sekarang, sementara keterbatasan regulasinya juga banyak gitu. Investor itu sekarang bingung, terutama untuk invest ke Jakarta, yang bukan lagi sebagai daerah khusus ibu kota. Karena dengan undang-undang daerah khusus Jakarta itu, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Ya, apakah kemudian akan berkurang magnet Jakarta sebagai tempat investasi? Nah tentunya harus ada satu marketing yang baik nih terhadap Jakarta, bahwa Jakarta tetap menjadi unggulan karena populasi di sini banyak dan daya belinya relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Nah investor itu tentunya butuh satu ya kepastian hukum. Ya apakah kemudian kepastian hukum itu bisa kita berikan? Mereka melihat itu. Yang kedua mereka juga tentunya sekarang ini kan melihat investasi yang sifatnya kesehatan, ya, utilitas menjadi investasi yang menarik. Nah persoalannya mau nggak membuka diri kepada mereka ini di utilitas dasar gitu. Kebanyakan kan polanya adalah tidak mau. Jadi investor juga akhirnya jadi lebih memilih wait and see. Tergantung. Yang lebih mudah lah prosedurnya begitu ya. Nah Jakarta saja sulit nih Mas Ahmad nih. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Sementara daerah-daerah lain mungkin
let's say Sulawesi sekarang lagi berkembang sekali sebenarnya sebagai hub juga begitu kan. Ya Kalimantan kita lihat kan nih masa depannya akan seperti apa, pasti akan berubah. Papua seperti apa yang paling sulit mungkin ya. Bagaimana nih nanti apa pengaturan yang pengelolaan untuk investor? Pemerintah pusat menggadang-gadang hilirisasi sebagai bagian juga keberlanjutan dari sebelumnya Pak Jokowi. Hilirisasi ini kan artinya pemerintah daerah juga harus sinkron juga dong dengan program hilirisasi. Nah, Sulawesi yang kaya dengan nikelnya, Kalimantan yang kaya dengan batu baranya, tentunya akan didorong untuk mereka membantu infrastruktur untuk hilirisasi. Dan saya kira kalau bantuannya adalah menggunakan dana APBD, tapi mengorbankan mata anggaran yang lain di daerah, tentunya ini merugikan masyarakat daerah. Tapi kalau diminta untuk membangun infrastruktur dasar di daerahnya, tapi menggunakan dana pusat, nah itu mungkin lebih baik. Tapi apa begitu logikanya? Jadi daerah punya tabungan, sebaiknya begitu gitu ya? Saya agak khawatir dengan efisiensi ini. Ya makanya tadi yang apakah nanti program-program pusat itu terkesan dipaksakan ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus mengorbankan anggaran untuk masyarakatnya, itulah challenge yang akan kita lihat ke depan. Kalau yang begitu yang terjadi, ini berbahaya. Karena nanti ketidakpuasan masyarakat di daerah kepada pemerintahan pusat semakin besar. Tuh dana kita, PAD kita kok dimanfaatkan untuk program-program yang menurut kita nggak penting. Nah, ketidakpuasan kepada masyarakat ini kalau tidak di-manage dengan baik akan menimbulkan unrest, social unrest. Manakala social unrest terjadi, yang kerepotan adalah seluruh nasional dan saya kira itu membahayakan buat kita semua. Oke, baik. Yang paling jauh dulu, yang mungkin kita masih melihat belum terlalu rata begitu ya, udah di Papua lah begitu pembangunannya. Nah, kalau Papua sendiri bagaimana tugas PR-nya lah begitu? Yang Papua ini kita diterapkan kan pemekaran wilayah ya. Ada Papua Pegunungan, ya Papua Tengah, Papua yang terakhir yang provinsi ke-38, Papua Barat Daya. Ya. Saya kira Papua ini dimekarkan supaya dengan strategi pemekaran ini masing-masing bisa mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih banyak lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, tentunya saudara-saudara kita di Papua juga butuh yang namanya dukungan anggaran. Ya, sementara kita tahu bahwa yang kemarin saja sudah cukup besar. Sementara dengan pemekaran lagi tentunya pasti akan dana yang lebih besar lagi. Betul. Nah, apakah yang paling utama dibutuhkan oleh masyarakat Papua adalah pertama kejelasan dari birokrasi atau pemerintahan di daerah. Ya, karena provinsi baru mungkin learning curve-nya cukup panjang gitu dan ini perlu yang namanya pendampingan dari pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah itu kan yang baru itu kalau kita tidak berikan pendampingan dia akan terkesan menjadi raja-raja kecil seolah-olah ingin menguasai semuanya daerah sendiri ya. Sendiri tanpa yang lain gitu. Nah, saya kira potensi akan munculnya raja-raja kecil ini harus diminimalisir dengan cara pembekalan dan juga memenuhi permintaan-permintaan masyarakat di sana. Pemekaran tentunya butuh infrastruktur, ya jalannya harus dibuat ya ke pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat aktivitas dibangun, dan itu saya agak khawatir dengan efisiensi ini apakah ini akan disuplai atau tidak. Nah tentunya kalau yang di daerah pemekaran baru itu juga sangat urgen ya buat masyarakat. Harus lebih diperhatikan, mungkin efisiensinya bisa ada hitungan tersendiri begitu ya. Efisiensinya dengan hitungan sendiri, tentunya harus ada yang namanya dukungan atau keberpihakan. Yang kedua juga harus kita punya problem di Papua itu kemiskinan, ya, terutama di daerah Papua Pegunungan. Ada kemiskinan ekstrim, banyak yang mati kelaparan. Dan itu perlu disupport juga dengan bagaimana memperkuat mereka, setidaknya mereka punya kemampuan untuk mengelola lahannya sendiri dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Karena kalau bantuan dari pusat itu kan di-dropnya dari helikopter, jauh, biayanya besar. Gitu. Tapi kalau kita mengembangkan wilayahnya itu agar masyarakat mandiri, ya dikasih alat-alat pertanian yang modern, ya kemudian mereka mengelola itu dengan baik. Pendampingannya juga ya, dan efisiensinya jangan ya just dilihat, betul-betul harus dicermati, dilihat sesuai memang kebutuhan dari daerah itu. Baik. Ya, Sulawesi itu terutama di bagian tengah ya, itu banyak sekali industri hilirisasi ya, terutama yang berasal dari China. Dan mereka serius ya menggarap nikel mentah itu menjadi sesuatu yang
sudah jadi barang jadi ya, seperti baterai dan akan digunakan untuk mobil listrik. Saya kira kalau ngelihat dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi ini agak berbeda dari pulau lain. Dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena investasi tadi. Tapi persoalannya adalah pertumbuhan ekonomi kan bukan hanya investasi, tetapi konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi masyarakat itu sama secara nasional, melemah. Artinya apa? Giat investasi di sana itu belum diikuti dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Karena tenaga kerja yang juga banyak direkrut di sana itu bukan tenaga kerja lokal dari Sulawesinya. Akhirnya mereka hanya jadi penonton di negeri sendiri gitu. Nah, itu saya kira tantangan buat pemerintahan di Pulau Sulawesi, bagaimana tambang-tambang yang ada, kemudian perusahaan hilirisasi yang ada juga memberikan spill over effect kepada ekonomi masyarakat lokal. UMKM-nya dan sebagainya. Mas Pram ini termasuk orang tokoh yang unik dan sedikit ya, karena bisa membangun komunikasi dengan berbagai kelompok. Ya, kita tahu Pak Anies dan Pak Ahok ini kan seteru lah ya, tapi keduanya bisa mau datang menghadiri. Ya berarti kan komunikasi Pak Mas Pram itu baik, cair dan saya kira juga ada kenegarawanan dari kedua tokoh tadi, Pak Ahok sama Pak Anies, untuk mensupport keberlanjutan pemerintahan pembangunan di pemerintahan DKI gitu. Dan ini kan komitmennya bukan kepada beda politik, beda cara pandang pembangunan, tetapi ketika memang harus keberlanjutan harus dijalankan ya, mereka harus ngerembuk semuanya ya, ngeriung semuanya untuk lebih baik ya, untuk mendengarkan hal yang lebih baik. Ya menarik ya, karena daerah yang punya kekayaan sumber daya alam ini juga kan mereka melakukan proses demokrasi yang sangat dinamis ya. Tentunya mereka merasa dipilih oleh konstituen di daerah. Tingkat kepercayaan dirinya tinggi karena aspirasi daerah yang dia perjuangkan. Juga kekayaan alamnya berupa PAD-nya juga tinggi, dan itu membuat satu potensi saja dia untuk tidak mengikuti arahan dari pemerintah pusat, dan itu disebut mungkin raja-raja kecil gitu. Nah, tetapi kita harus memahami bahwa ini konteksnya bukan federasi, ya, bukan mereka sangat otonom, tapi ini adalah konteks NKRI. Makanya kemarin itu kan secara filosofi mereka ini dilantiknya berjenjang, ada ke gubernur kalau dia bupati ke presiden begitu. Nah, sekarang ini memberikan kesan pokoknya Anda mau level terkecil pun berarti Anda harus ikut arahan nasional begitu. Itu sinyalnya sebenarnya. Dan ini ingin mengatakan kepada siapapun yang megang pemerintahan di daerah, Anda kalau ingin sukses dalam hal pencairan anggaran dari pusat, ya Anda harus mengikuti aturan pemerintah nasional. Dan memang sistem kita memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membagikan anggaran-anggarannya. Jadi kalau dia bandel, balelo begitu ya, nanti anggarannya saya kurangi. Bisa dikurangi nih. Nah, nanti kalau Anda dikurangin kan Anda sendiri yang repot. Ya, akhirnya ada balancing ya. Saya kira ini model yang sangat dinamis, tidak berlaku, tidak semua daerah begitu. Tetapi karena ini sifat dinamisnya, makanya yang memimpin Indonesia itu orang yang hebat, Mbak Cakri. Karena ini besar, banyak kepala, banyak. Betul. Susah untuk mengatur negeri susah. Baik, itu Sulawesi. Bergeser ke Kalimantan, yang kita tahu sekarang yang paling yang paling nampak begitu kan Kalimantan dengan IKN-nya. Ini akan jadi PR juga pastinya khususnya untuk Kaltara. Bagaimana nasib IKN-nya nanti? Ini sudah setengah tahun loh, maksudnya belum ada pergerakan yang betul-betul signifikan dari IKN sendiri begitu. Kalau dari perspektif Kalimantan tentunya maunya IKN ini akan segera diaktifasi secepatnya, karena akan mengundang banyak investasi, akan hadir banyak orang, akan menciptakan banyak pasar. Nah, tetapi kan juga ada keterbatasan di Kalimantan ya secara umum, bahwa infrastrukturnya tidak sebagus katakanlah Jawa dan Sumatera. Nah, dan tentunya ini harus balance gitu ya. Nah, di tengah ketidakjelasan status IKN tentunya mereka khawatir ya jangan-jangan ini kita tertunda lagi keinginan kita ingin maju gitu ya, terutama di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur gitu. Nah, kalau Kalimantan ini ya dia harus banyak sekali mendengar arahan dari nasional. Karena bagaimana IKN jadi atau tidak tergantung arahan nasional. Jika lebih banyak menanti arahan nasional, apakah itu jadi tidak melambat akhirnya? Daerah itu jadi melambat? Ya tentunya dari
ya karena tergantung itu kan banyak urusan yang nasional juga yang harus diperhatikan tentunya ya. Mereka ya mungkin harus memperpanjang sabar lah begitu ya. Meskipun mereka juga bisa memanfaatkan PAD-nya. Karena kita tahu katakanlah Kalimantan Timur itu termasuk yang kaya. Saya katakan tadi batu bara, di sana juga ada migas ya. Betul. Saya kira itu bisa membantu ya perekonomian di Kalimantan ya secara keseluruhan. Jadi dia bisa mengembangkan apa yang sudah dimiliki dengan cara yang lebih baik. Gitu. Artinya pemimpin daerah bisa silahkan meskipun mendengarkan dari pusat, tapi kreativitas untuk bagaimana menggodok PAD-nya juga harus bisa dilakukan oleh kepala daerah. Iya, dan saya kira kalau kita bicara Kalimantan ya, dia ini satu provinsi yang ya punya potensi untuk tumbuh lebih baik dibandingkan daerah lain karena IKN ada di situ. Dan kita sudah menaruh banyak infrastruktur di sana gitu. Menaruh banyak harapan dan anggaran di sana gitu ya. Jadi kita udah ada harapan yang lebih baik lah dibandingkan yang lain gitu. Saya kira Pak Prabowo ya bisa menggunakan niatnya yang paling dalam dirinya yaitu untuk membangun Indonesia menuju Indonesia emas dengan satu ungkapan yang tulus dan dari hati ya. Saya kira sinyal itu akan ditangkap oleh para pemimpin daerah ini untuk tujuannya sebetulnya adalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan Pak Prabowo atau partainya ataupun kelompok-kelompoknya saja begitu. Dan sebetulnya Pak Prabowo ini punya satu kemewahan yang luar biasa. Pertama, seluruh partai politik ya bisa dikatakan seluruh meskipun ada satu ya yang tidak termasuk dalam KIM itu mendukung Pak Prabowo. Dan pimpinan kepala daerah ini kan semuanya dari partai politik yang mayoritas berasal dari kubu dukungan. Prabowo. Jadi artinya dukungan politiknya udah luar biasa. Tinggal keseriusannya. Kalau Pak Prabowo salah saja misalkan memperhatikan lebih banyak kepentingan pribadi atau yang sifatnya kedaerahan tertentu, pasti orang nggak percaya. Dan ketidakpercayaan itu nanti akan merusak hubungannya. Meskipun sebenarnya di kita ini hubungannya kompleks ya. Artinya si pemimpin daerah ini dia dipilih oleh rakyat, mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengabdi rakyat daerah. Sedangkan rakyat pusat itu menurut dia adalah agenda yang kedua. Sehingga dia bisa saja punya potensi membalelo. Tetapi kalau semuanya dibingkai dengan niat baik, bahwa kita ingin mengejar ketertinggalan. Ingat tuh tadi Pak Prabowo bilang, kita ini populasi nomor 4 dunia. Tetapi secara ekonomi, tingkat kita ranking ke-16. Kita masih beruntung masuk G20. Tapi kalau jumlah penduduk nomor 4, kan harusnya kita ranking 4 dong. Iya, betul. Nah inilah ketertinggalan menurut saya, 16 ke 4 inilah yang harus dikejar. Dan ini harus diwujudkan dalam bentuk niat yang betul-betul istilahnya tersirat dan juga dibuktikan dengan tindakan, bukan omon-omon. Saya kira bukan omon-omon itulah kata kuncinya. Baik, bukan omon-omon dan mari kita mengabdi kepada rakyat, itu tadi ya pesan Presiden Prabowo ya. Jadi kita lihat nih hasil rapotnya dari retret 7 harinya nanti akan seperti apa. Baik.